Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudara-saudara seiman, alhamdulillah kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Dan baru satu hari bulan Ramadan kita lewati. Masih tersisa cukup panjang yang harus kita hadapi. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum ini dengan sempurna. Saudara-saudara seiman, ketika kita menjabarkan, mengartikan hadis yang tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mampu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa terdahulu. Ini adalah janji Allah yang sangat menggiurkan. Dan hadis ini adalah untuk menghidupkan ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang-orang yang beriman tergiur dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini? Ini barangkali belum tentu. Karena seringkali kita kedapatan pada saat tarawih begitu banyak orang-orang di luar yang tidak melakukan tarawih. Saudara-saudara seiman yang sangat saya hormati dan saya banggakan, ketika ibadah kita ingin diterima dan dosa-dosa kita ingin diampuni, ini paling tidak seperti yang dikatakan oleh hadis itu, paling tidak ada dua syarat yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah dengan sebuah keimanan. Saudara-saudara seiman, kita melakukan semua ibadah, termasuk hadis yang barusan saya katakan, kalau tidak dilatar belakangi dengan sebuah keimanan, niscaya pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara seiman, bahwa rukun iman itu ada 6. Tapi paling tidak mari kita ungkapkan rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 indikator utama ketika kita berbicara tentang keimanan. Yang pertama adalah keyakinan hati, dan yang kedua ungkapan secara lisan, dan yang ketiga adalah implementasi melalui perbuatan yang harus kita lakukan. Saudara-saudara seiman, kaitan keyakinan kepada Allah, insya Allah mungkin semua orang juga bisa tersirat dalam hatinya percaya dan yakin kepada Allah. Yang kedua, secara lisan mungkin orang juga akan sangat mudah untuk mengungkapkan la ilaha illallah, atau misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi pertanyaannya adalah yang ketiga, bagaimana tentang perbuatan? Bagaimana tentang aplikasi, implementasi dari keyakinan dan lisan yang telah kita ungkapkan? Begitu mudah kita percaya kepada Allah, begitu mudah kita mengungkapkan secara lisan, tapi nampaknya begitu sulit kita untuk melakukan dalam implementasi perbuatan-buatan kita sehari-hari. Saudara-saudara seiman, itu adalah kaitan dengan iman. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah
apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, kita hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di kegiatan sholat tarawih, tidak ada satupun tujuan hanya satu, yaitu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saudara-saudara seiman, atau kehati-hatian bagi kita, seperti apa kita berangkat dari rumah untuk menuju tempat pelaksanaan sholat tarawih? Apakah betul-betul karena ingin mendapatkan ridho Allah? Apakah betul-betul karena ingin mendapatkan pahala dari Allah? Hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan sampai kita berangkat untuk melaksanakan sholat tarawih karena kita malu sama orang lain. Orang lain tarawih, orang itu malu. Atau mungkin takut ada orang yang menegur karena tidak tarawih. Bahkan kondisi yang terjadi pada awal bulan, di saat bulan Ramadan, mereka yang melakukan tarawih itu begitu banyak dan luar biasa. Masjid penuh. Hari pertama ini jumlahnya sangat luar biasa. Tetapi hari demi hari, saudara-saudara seiman, semakin berkurang. Bahkan di akhir bulan Ramadan ini semakin berkurang. Ini barangkali menjadi sebuah catatan kaitan dengan keikhlasan. Kenapa mereka begitu semangat melakukan ibadat sholat tarawih itu hanya di awal Ramadan? Mulai dari pertengahan ini semakin berkurang. Ini barangkali catatannya, alasannya ada dalam diri kita masing-masing. Sahabat seiman, bismillah, 29 hari ke depan bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang masih begitu panjang untuk melakukan peribadahan kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang sangat didambakan kehadirannya oleh kita. Mari kita manfaatkan agar supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari iman yang sangat saya hormati, bismillah ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada kita semua, berikan kemampuan kepada kita semua ya Allah, agar sisa saum yang masih begitu panjang kita mampu melakukannya dengan baik, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, dosa-dosa kita terampuni, dosa-dosa terdahulu kita terampuni, ini mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan kelak di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.